Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa, Pak. Saya sudah berdoa tiap hari, Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah, Pak. Saya ingat terus, Pak, sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah. Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Ya, kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat, Pak, nggak harus lewat pintu depan itu. Yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya. Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya pintunya itu syariat. Itulah sembah raga. Bukan olahraga loh ya. Sembah raga. Tapi memang sembah raga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembah raga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu, kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembah raga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya. Itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya, itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan Allah saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah raganya. Oke. Nggak usah khawatir. Modenya sembah raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan sembah raga tadi, itu kan semacam tata krama sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasa lainnya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh. Itu keragaman. Syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat. Ada yang takbiratul ihram pakai sendakep, ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang, saya dulu pernah di Iran itu, yang imami orang Syiah di masjid besar. Terus kalau di sana misalnya sholat isya, ya jahar, imamnya jahar.
Cuma waktu waladolin amin, aminnya ndak jahar. Jadi orang pelan-pelan bilang amin. Kalau saya dari Indonesia kan ya terbiasa jahar terus. Jadi waktu waladolin saya teriak sendirian amin. Nah, orang sana-sana podo ngelirik. Oh, itu. Iya, Indonesia mesti itu. Gayanya kelihatan. Kan dikasih tanah Karbala itu ditaruh di bawah. Kalau kita ndak ngasih mungkin dianggap lupa terus dikasih. Nah, kalau orang Indonesia kan dikasih tanah ya sujudnya agak menceng dikit. Jadi geser dikit biar nggak kena tanah itu. Itu syariat. Jadi fikihnya kalau Syiah kan fikih Ja'fari. Kalau kita pakai Syafi'i. Ada yang takbiratul ihram. Wong sama-sama takbiratul ihram sendakep aja yang di atas perut, ada yang di dada kayak orang kena tembak itu, ada yang gini loh. Saya lihat ada loh yang Allahu Akbar itu gini. Sakit sekali dadanya kelihatan. Ya, ada yang dibawa udel, macam-macam. Ada yang memahami softnya harus rapat sampai kakinya diinjak. Saya sering begitu. Kaki diinjak kita minggir, dikejar lagi, minggir lagi, dikejar lagi. Ayo. Iya. Kamu sholat kok jadi perlombaan nginjak kaki. Jadi kan itu syariat. Macem-macem. Nggak usah kaget, memang modenya beragam. Nggak apa-apa. Setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing. Itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing. Loh, orang yang yakinnya benar di dada atas tadi, kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya, ya dia jadinya tidak khusyuk. Orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki, terus dia tidak bisa nginjek kaki, itu gelisah mesti sholatnya. Aduh, kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah, kan mesti begitu. Jadi itu modenya syariat. Beragam, tidak masalah. Jalani aja sesuai kemantepan. Itulah karakter dunia fisik. Fisik macam-macam. Mau tasahud aja ada yang biasa, ada yang bergetar, ya kan? Itu cuma sekedar tasahud. Ada yang tidak berdiri sama sekali, lemas terus. Ada yang seru, macam-macam, coba aja kamu lirik. Jadi itu modenya orang sholat. Ya monggo masing-masing mazhab punya